kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Sekali lagi Nang Sapa, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Sehat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kita di ibadah minggu. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari semua persiapkan Alkitabnya, buku nyanyiannya, terlebih hatinya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi bersama-sama nyanyian sekolah minggu hari ini, harinya Tuhan. Yuk, semua anak sekolah minggu bernyanyi ya di rumah. Kita bernyanyi sekali lagi nyanyian sekolah minggu. Semua anak sekolah minggu pastilah tahu lagunya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita bernyanyi lagu ku menang bersama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, persiapkan hatinya. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin.
Shalom anak-anak sekolah minggu, kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari buku ND sekolah minggu nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 84 ayat 1. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan November, tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Kita sama-sama mengucapkan, ayat bulanan di bulan November, tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita ulangi sekali lagi. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 159 ayat 1 dan ayat 2.
semua berdiri, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku ND Sekolah Minggu 163 ayat 1 dan ayat 2. Kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 163 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan, atas segala anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Terlebih Tuhan masih memperkenankan kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Berikan kami roh hikmat dan roh kebijaksanaan, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang melakukan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita baca. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang baru saja kita baca itu merupakan bagian daripada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Marta. Bagian daripada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Marta dalam peristiwa atau kisah mujizat, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa? Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Sebelum Inang mau melanjutkan peristiwa Lazarus yang dibangkitkan Yesus dan percakapan Yesus dengan Marta, Inang mau bertanya, anak-anak sekolah minggu pernah tidak mengalami kehilangan? Kehilangan. Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Kalau kehilangan, bagaimana? Sedih tidak? Sedih. Pasti sedih ketika kita kehilangan. Salah satu contoh kehilangan barang yang paling kita cintai, hati kita sedih, bisa kita menangis. Atau ini lagi, mungkin yang lebih membuat kita merasa sedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan orang yang pernah dekat dengan kita. Kehilangan sahabat kita. Sedih, menangis, berduka cita. Demikian halnya ketika Yesus mendengar kabar Lazarus. Yesus yang mendengar kabar Lazarus, pada awalnya Lazarus masih dalam keadaan sedang sakit. Saat itu Yesus tidak langsung pergi untuk menjumpai Lazarus yang sedang sakit. Tetapi Yesus masih menunggu supaya ia pergi untuk menjumpai atau mengunjungi Lazarus. Adik-adik sekolah minggu, dan ternyata Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah dengan apa yang terjadi pada Lazarus. Yesus ketika menjumpai Lazarus, ternyata Lazarus sudah meninggal. Lazarus sudah mati. Namun Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya yang besar. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya yang besar. Ketika Lazarus sakit, saudara-saudara perempuannya menangis dan berharap supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu yang mereka harapkan. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus ketika Lazarus sudah meninggal lebih indah daripada apa yang diharapkan oleh saudara perempuannya, termasuk Marta. Mengapa lebih indah? Lazarus bukan hanya disembuhkan, tetapi Lazarus dibangkitkan daripada kematian. Lazarus dibangkitkan dari kematian, dan melalui kebangkitannya, maka apa yang terjadi? Anak Allah dimuliakan. Tuhan Yesus, anak Allah dimuliakan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini mau mengajarkan kita, mau mengajarkan semua orang
mau mengajarkan anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus adalah Allah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan. Coba bertanya, bagaimana saya masih bisa hidup sampai sekarang? Mengapa saya masih bisa hidup sampai sekarang? Bahkan bukan hanya hidup, tetapi sehat dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah bersumber daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan Maria, dalam percakapan Yesus dengan Marta, ada percakapan atau pembicaraan yang sangat penting. Yang sangat penting ketika Yesus sudah mendapati Lazarus sudah meninggal, sedangkan saudara-saudara perempuannya menangis. Maria dan adiknya Marta menangis, menangisi Lazarus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus tadi? Apa yang dikatakan Yesus di ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Anak-anak sekolah minggu, percayakah engkau akan hal itu? Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan siapapun yang mati dia akan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau? Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau sekarang kita hidup, itu adalah bersumber daripada Tuhan. Kehidupan kita bersumber daripada Tuhan. Tetapi suatu saat nanti akan tiba waktunya orang yang hidup termasuk kita akan mengalami kematian. Lalu apakah kematian itu akhir daripada segala-galanya? Apakah kematian itu akhir daripada hidup kita? Anak sekolah minggu, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kematian di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ketika kematian itu sudah datang. Tidak ada. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menaklukkan kematian, maka orang-orang yang sudah mati akan mengalami kebangkitan. Dan itulah kemenangan atas kematian. Jadi, kalau dikatakan tadi, kita yang hidup sekarang akan mengalami kematian. Tetapi setelah mengalami kematian, bagaimana? Apakah itu akhir dari segalanya? Firman Tuhan mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi tubuh kita ini akan hancur, tubuh kita ini memang akan mati, tetapi roh dan jiwa kita kembali kepada Tuhan. Kita akan dibangkitkan. Dan itulah kemenangan orang-orang yang percaya. Maka kematian itu tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Melainkan kebangkitan. Karena Yesus juga telah bangkit daripada antara orang mati. Demikian juga nanti orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau diajak oleh firman Tuhan seperti pertanyaan Tuhan Yesus yang ditanyakan kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup?
tahu nih anak-anak sekolah minggu. Banyak yang memahami atau ada yang memahami bahwa orang yang mati nanti akan berubah jadi apa? Pasti anak-anak sekolah minggu ada yang menjawab, dia akan berubah menjadi apa? Tetapi ternyata tidak. Orang yang sudah mengalami kematian, dia juga akan dibangkitkan. Dan itulah kemenangan atas kematian melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita mau diajar oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kita ini adalah kesempatan. Bahwa kehidupan kita ini adalah waktu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita pakai dengan baik. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pergunakanlah waktumu dengan baik. Pernah mendengar perkataan memento mori katanya. Ingatlah akan kematianmu. Kalau anak-anak sekolah minggu pernah dibawa oleh orang tua melayat, berkunjung ke tempat yang berduka atau ada orang yang meninggal bagaimana? Suasana pasti sedih, ada yang menangis. Tetapi itu mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti juga kita akan mati. Tetapi kematian itu bukan akhir daripada segalanya, melainkan kematian itu kita akan dibangkitkan dan itulah kemenangan orang-orang yang percaya. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, walaupun manusia harus mengalami kematian jasmani, kematian tubuh, tetapi hidup di dalam Tuhan atau hidup rohani kita tidak akan pernah mati. Tubuh kita ini akan mati, tubuh kita ini akan hancur, tetapi hidup di dalam Tuhan atau kehidupan rohani kita tidak akan pernah mati. Mengapa? Karena tadi dikatakan dia akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Tuhan akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Jadi pada hari ini, hari Minggu, ini minggu terakhir. Kalau bahasa Batak dikatakan ujung tahun Parhuriaon. Jadi minggu depan kita akan memasuki minggu Advent. Minggu Advent, kalau masuk minggu Advent berarti langsung sukacita. Mendekati Natal, kita akan merayakan Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita diingatkan hidup kita ini kita pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Tubuh jasmani kami akan mati. Tetapi hidup di dalam Tuhan, hidup rohani kami tidak akan pernah mati. Pengharapan kami, Engkau memanggil dan membangkitkan kami kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu mengerti akan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap waktu kami pakai dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Di seluruh dunia ini Tuhan. Secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Binjai. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Memberkati masa depan mereka. Menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 74. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.